Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Putu Prabadarana, Gembala Sidang GBI Hidup Baru yang ada di Waru. Kami sedang memperbincangkan tentang mempertanyakan kuasa di balik corona. Kekasih Tuhan, Anda sudah mulai bisa bergabung bersama dengan kami ya. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan. Sembari kami berbincang-bincang, Anda bisa bertanya, berdiskusi, atau mungkin bersaksi berkaitan dengan apa yang kami perbincangkan ya. Saya percaya bahwa kesaksian-kesaksian kekasih Tuhan itu juga menguatkan kekasih Tuhan yang sedang mendengarkan pagi hari ini. Hari-hari ini banyak orang yang gelisah, takut. Cemas. Khawatir. Yeah. Nah, kita berdoa berharap Radio Sangkakala ini membawa kabar baik ya. Jadi yang mendengarkan itu dikuatkan, dihiburkan oleh firman Tuhan, bukan oleh perkataan kami. Firman Tuhan yang menghiburkan. Kembali ke tadi Pak yang kita baca di 2 Tesalonika ya, pasal 2 tadi. Tadi dikatakan kedatangan pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Kita tahu bahwa hal-hal yang membuat takut, membuat cemas, membuat kekhawatiran itu selalu pekerjaannya iblis. Karena dia rajanya bikin itu ya. Nah, problemnya adalah kadang-kadang iblis ini kan copy paste, Pak. Dengan apa yang Tuhan kerjakan, mujizat dia juga bisa lakukan. Memberkati juga dia bisa lakukan. Tanda-tanda ajaib dia juga bisa lakukan. Bahkan dia bisa menggunakan firman Tuhan. Nah, itu dia. Dia hafal firman Tuhan. Nah, itu dia. Sangat hafal. Nah, bagaimana kita bisa membedakan bahwa ini adalah pekerjaan iblis yang bekerja di baliknya atau ini dari Tuhan? 2 Tesalonika pasal 2 ayat 11 itu menunjukkan begini. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Saya menggarisbawahi kata percaya akan dusta. Karena apa? Iblis, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa iblis itu bapa daripada dusta. Kalau kamu suka dusta, bapakmu itu iblis gitu. Nah, jadi kalau kita melihat sekarang ini seorang hamba Tuhan misalnya yang ternyata mengeluarkan perkataan-perkataan dan perkataan-perkataan itu ternyata tidak benar dan tidak ada dalam firman Tuhan, dan tidak benar, tidak terjadi, yaitu kita anggap dusta. Nah, mungkin agak menyakitkan kalau mengatakan bahwa seorang hamba Tuhan mungkin saja bisa melakukan penipuan publik. Menyakitkan memang, tapi saya harus rela mengatakan itu karena dikatakan bahwa pendurhaka itu katakanlah nanti itu datangnya juga bisa datang dari kita sendiri. Tuhan Yesus mengatakan seperti itu, Paulus mengatakan seperti itu. Ada banyak referensi bahwa bahkan di perjanjian lama juga seperti itu. Kuasa kegelapan itu bisa datang dari dalam diri kita sendiri. Mengapa masalahnya? Mengapa bisa seperti kenapa itu? Bisa begitu? Yang harus disadari sejak Kejadian pasal 1 ayat 2. Saya mungkin Kejadian pasal 1 ayat 2, tapi saya ingin mensitir dalam bahasa aslinya, bahasa Ibraninya. Wea ares tu hua pohu watose alpanitehon biruah Elohim merechebet alfa samayin. Nah, dari kata watose alpanitehon itu menunjukkan bahwa ada satu kuasa kegelapan yang melingkupi bumi pada waktu itu. Ya. Padahal ada roh Allah yang mengerami, katakanlah melindungi kita, tapi tetap ada kuasa Tuhan. Nah, ini disitir lagi di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 bahwa bagian B, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, jadi ini memang ketika iblis jatuh ke bumi yang di
ditulis oleh Yehezkiel atau ditulis oleh Yesaya itu bahwa ketika bintang timur itu jatuh ke bumi, maka itu ada kuasa kegelapan di bumi itu. Dan itu ya dia memang tidak muncul begitu rupa. Cuma kita kan seringkali menganggap imajinasi kita bahwa iblis itu makhluk yang serem gitu. Padahal tidak seperti itu. Itu zaman dulu mungkin, Pak ya? Bukan. Kita salah membaca Alkitab. Kalau kita membaca betul-betul di Yesaya itu kita lihat kecantikanmu, gitu. Keelokanmu menjadi kesombongan. Berarti dia tidak jelek. Ya. Tidak dia jelek. Menarik ya. Menarik. Cantik gitu ya. Dan dia pandai mempesona orang. Mempesona orang di situ. Karena dia lihai berdusta tadi, karena bapak daripada segala pendusta. Jadi ya saya kira ada yang mengatakan, tapi saya nggak tahu referensinya yang pasti bahwa dia adalah dulu pemuji atau bagaimana di surga. Ya, saya nggak, oke lah, saya tidak sampai ke sana lah. Ya. Tapi yang jelas saya hanya berdasarkan Alkitab saja. Memang begitu. Nah dia menguasai, saat ini menguasai. Nah karena menguasai itu berarti bahwa orang-orang yang saat ini dipakai untuk menciptakan corona dan sebagainya itu alatnya iblis saja. Di balik itu tetap ada si pendurhaka tadi. Oke. Itu. Jadi kembali bagaimana kita mengujinya, Pak? Ya tadi. Itu misalnya orang sembuh. Itu karena saya tidak bicara corona saja ya. Kita bicara sakit atau apa begitu ya. Sembuh, dia sakit disembuhkan dan lain sebagainya. Bagaimana mengujinya? Mengujinya adalah gini, kalau dari Tuhan itu gratis. Oke. Gratis. Tuhan memberikan semuanya dan sempurna ya. Dan sempurna. Perempuan pendarahan menjamah, dia tidak harus pakai promosi Tuhan itu gratis. Ya. Tapi kalau dari iblis pasti ada, dia luar biasa. Soal iklan, dia ahlinya dia. Ya, ahlinya. Dia umurnya ribuan tahun. Lebih pengalaman ya. Dalam mempengaruhi ya imajinasi manusia. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan jika perlu orang-orang pilihan pun akan dipengaruhi. Itu Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, bukan saya gitu ya. Itu Tuhan Yesus. Jadi bagaimana kalau kita tidak hati-hati? Siapapun, bahkan mungkin termasuk saya, bisa jadi antikris apabila saya tidak berhati-hati dan tidak betul-betul artinya melekat kepada Tuhan. Oleh karena itu kamu harus berpaut kepada Tuhan. Itu di situ letaknya. Pak, bicara tadi Bapak katakan bahwa orang-orang pilihan, atau saya bilang hamba Tuhan lah ya. Ini saya ngomong dengan hamba Tuhan sih, jadi kalau beliau ngomong hamba Tuhan itu termasuk beliau berarti. Bapak tadi katakan bahwa itu pun bisa dipakai oleh iblis menjadi alatnya. Bisa. Nah, begini loh Pak. Kadang-kadang kan ketika seorang hamba Tuhan ada karunia kesembuhan dan lain sebagainya, memang awalnya dari Tuhan. Tapi kan lama-lama itu kan ya, kalau tidak jaga tadi, tidak melekat sama Tuhan, tidak jaga, itu kan kadang dimuliakan, omongannya didengar, bahkan mungkin dikasih persembahan begitu ya. Sampai mungkin orang ini jadi penggantinya Tuhan ya. Dewa. Itu kan kadang-kadang membuat seseorang itu rentan untuk terpeleset tadi itu loh Pak. Disitulah letaknya. Oleh karena itu Tuhan mengatakan Mesias palsu. Kamu jangan percaya. Kalau mengatakan Mesias ada di sana. Mesias artinya apa? Mesias itu kan penebus, penolong. Jadi tidak harus sekarang ini kalau saya ini percaya Mesias itu harus misalnya harus ikuti pendeta A. Bukan pendeta A yang menyelamatkan, tapi Tuhan Yesus. Itu yang harusnya dipegang. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah terjebak dalam yang namanya kultus individu? Disitulah letaknya. Mereka harus segera bertobat, menurut saya. Kalau saya datang ke satu gereja, menjadi katakanlah jemaat di tempat saya selalu bilang kepada jemaat saya, di tempat saya,
jangan mengkultuskan saya. Saya manusia biasa. Bisa salah. Bisa salah, dan oleh karena itu kan saya sering tidak membuat jarak antara saya dengan jemaat. Tidak membuat jarak. Tetapi masalahnya saya juga harus berkata kepada diri saya sendiri supaya saya dalam hal ini tidak mudah selalu melekat dengan orang yang, apalagi minta maaf kalau saya sudah mulai terkecoh tadi, mulai dipuja, mulai disanjung, mulai dapat fasilitas. Nah, terus Wahyu tadi mengatakan mulai dapat persembahan yang PK-nya gede, amplopnya yang gede. Itu memang membahayakan. Karena apa? Dengan amplop yang gede, seringkali kita terikat dengan manusia yang memberikan amplop itu. Itu yang berbahaya. Ya, menurut saya berbahaya. Oleh karena itu saya bersyukur kepada Tuhan sampai detik ini saya masih berani mengatakan bahwa uang itu bukan panglima. Karena apa? Saya sangat tahu sebagai seorang, minta maaf, sebagai seorang yang dulunya sastrawan itu, bukan karena saya mengunggulkan sastrawan atau peneliti itu. Masalahnya adalah seringkali yang saya lihat manusia itu tidak mampu mengendalikan ciptaannya sendiri. Apa yang dia ciptakan? Contoh soal ketika manusia mulai menciptakan uang, uang mulanya adalah cuma nilai tukar, nilai tukar. Tapi kemudian kehidupan itu ternyata dikendalikan oleh ciptaan tadi itu. Ciptaannya tadi. Demikian juga yang saya khawatirkan. Kalau menurut beberapa informasi penelitian, seperti kanker, itu ciptaan manusia sebelum Perang Dunia Pertama. Ya. Tapi kemudian sekarang dengan kanker itu berkontaminasi dengan udara, berkontaminasi dengan hal-hal lain, tidak bisa dikendalikan. Banyak contoh yang diciptakan pada akhirnya kita tidak bisa kendalikan. Tidak bisa. Ya. Dan saya khawatir nanti robot tidak bisa dikendalikan juga. Tidak bisa. Nanti kayak di film-film itu Pak ya, robot akhirnya menguasai. Ini kita bisa melihat manusia sekarang ini sudah begitu tertariknya kepada robot perempuan yang cantik. Dan mula-mula pertimbangannya ekonomi. Saya lebih murah kalau saya pelihara robot daripada pelihara istri. Nah, gitu kan? Murah-murah. Tapi lama-lama begitu cantiknya, begitu anunya, begitu wis macam-macam imajinasinya. Sehingga kita begitu terikat. Nah, ini yang harusnya dipikirkan bahwa tipu muslihat iblis itu melalui berbagai macam cara. Oke. Tadi gampang cara mengujinya ya. Apakah tanda-tanda mujizat itu dari Tuhan atau dari iblis? Kalau dari Tuhan pasti gratis dan sempurna. Ya. Oke. Ya. Pak, namanya kita masih hidup ya. Misalnya orang sakit sembuh, nanti kan bisa sakit lagi, Pak. Iya, tapi bentuknya akan berbeda. Saya akan mengambil contoh seperti ini. Saya harus mohon maaf kalau ini bukan meninggikan diri. Saya sudah sering bersaksi berulang-ulang di mana-mana. Anak saya yang bernama Prababunga Bumi, waktu itu seringkali tak ajak ke sini untuk main musik. Waktu itu masih saya bikin drama sandiwara radio di sini. Itu pernah sakit leukemia waktu umur 10, lumpuh total. Tapi ya dengan pertolongan Tuhan dan pertobatan saya, jadi gini, ketika saya menjadi hamba Tuhan mulai KKR di mana-mana, di pulau-pulau, kan ada dalam tanda petik setuju atau tidak setuju, tapi saya introspeksi, saya mengakui ada yang namanya roh kesombongan. Merasa tepuk dada. Ini karena saya ini. Ternyata Tuhan bikin anaknya leukemia. Saya berdoa sampai setengah mati nggak sembuh. Didoakan oleh hamba-hamba Tuhan nggak sembuh. Nah, ternyata Bunga minta dibacakan firman Tuhan yang diambil dari Amsal pasal yang ke-14 ayat 26 dan 27. Dalam takut akan Tuhan ada kesejahteraan besar. Dalam takut akan Tuhan
ada perlindungan buat anak-anaknya. Dalam takut akan Tuhan, orang terhindar dari jerat maut dan seterusnya. Nah sekarang ini Unga bertanya pada saya pada waktu itu masih umur 10 tahun. Lumpuh lagi. Dia tanya, "Pak, Bapak takut akan Tuhan apa enggak?" Oh, Coba. makcelp itu Pak ya pertanyaan. Waduh, itu membuat saya seperti ditampar ya. palu gondang. Bukan hanya sekedar itu, kaki saya semua itu seperti hilang kekuatannya. Saya terus berlutut di depannya dia di air kaset waktu itu. Ketika saya jawab, "Iya, saya takut akan Tuhan." Dia bilang, "Untuk sekali ini saya percaya bahwa Papa itu bohong." Bayangkan, engkong kaki yang saya belum pernah dengar loh cerita ini. Ya, kaki yang saya yang di Bali nggak pernah mengajari Papa nipu. Orang Bali nggak pernah nipu. Tapi kali ini Papa bohong. Oh, Bayangkan, anak kecil ngomong gitu. anak kecil 10 tahun lumpuh total, sakit. Wong itu digerakkan tangannya saja sakit. Jangankan bergerak, digerakkan sakit. Dan apa yang terjadi? Saya keluar dari ruangan itu. Setelah dia bicara seperti itu, dia ngomong, "Saya sudah selesai dengan Papa, silahkan Papa keluar dari ruangan saya." Coba. Jam 3 pagi. Dan saya keluar. Saya menangis saat itu. Ya rasanya sekarang aja terharu saya. Saya berdoa di depan. Dan saya mengatakan kepada Tuhan, kalau besok pagi gorden dibuka oleh suster dan anak saya masih hidup, saya yakini Tuhan sudah mengampuni saya, dan saya minta ampun betul-betul waktu itu. Dan saya akan meyakini dia akan disembuhkan. Di situ letaknya. Setelah pagi gorden dibuka, saya langsung ketemu dokter yang menangani ahli darahnya. Periksa ulang. Marah dokter. Nah, di dalam perjalanan saya mendorong dia ke laborat, dia berkata pada saya, "Papa, saya tahu Papa mungkin akan membatalkan berapa pelayanan." Dan memang iya, saya merencanakan pembatalan. Waktu itu saya akan KKR di Bali, di Narita Graha di Denpasar. KKR 3 hari 3 malam dan seminar. Saya akan batalkan. Tapi anak ini bisa ngomong seperti itu. Padahal Bapak belum cerita ya? Belum. Jangan karena saya Papa membatalkan pelayanan. Kalau memang Papa takut akan Tuhan, tinggalkan saya. Dan akhirnya setelah selesai periksa, ke laborat, saya dorong kembali. Dia minta saya pulang supaya saya bersiap untuk berangkat KKR. Dan akhirnya saya pesen tiket pesawat dan terus berangkat. Saya di KKR itu saya tidak menceritakan tentang keadaan anak saya. Saya tidak berpikir tentang itu. Saya ya KKR lah, udah. Seminar, bahkan waktu itu seminar saya masih ingat judulnya Hinduisme di dalam kekristenan. Jadi itu kekristenan di dalam Hinduisme. Jadi itu waktu itu sampai ya lumayan lah di Narita 3 hari 3 malam. Nah, pulang dari sana, pulang dari KKR itu, saya langsung dari airport langsung ke air kaset pakai taksi. Nah, begitu saya mau datang ke kamar itu, panggil dokter saya, "Pak Putu, anaknya dikasih obat apa?" Saya bilang, enggak ada obat apa-apa. Saya taat pada dokter. Dia pandangi saya, "Bapak pendeta?" "Iya." "Atau mungkin Bapak orang Bali dikasih obat-obatan dari Bali tradisional?" "Enggak ada." "Enggak, memang tidak." Dia tunjukkan kepada saya pemeriksaan laborat bahwa darah putih yang makan darah merah itu berhenti kegiatannya untuk makan darah merah. Ya, saya terus bersyukur kepada Tuhan. Saya bilang, ya udah, cuma anak ini masih tetap lumpuh, Pak. Saya bilang begini kepada dokter itu, kalau Tuhan sudah menghentikan darah putih, saya yakin Tuhan juga akan mampu menyembuhkan lumpuh. Saya bawa ulang anak itu. Setelah itu saya panggil taksi, saya bawa pulang. Wah, di mobil masih muntah-muntah, masih lumpuh total, penderitaan. Tapi iman saya mengatakan,
sembuh. Dan puji Tuhan sampai sekarang Sehat. sembuh, dan dia main Puji musik. Tuhan. Bisa sakit yang lain, Flu misalnya, batuk misalnya. bisa. Oke. Jadi sebenarnya kita ini jangan terpesona dengan wow-nya, Pak ya. Iya. Harusnya terpesonanya dengan Tuhan ya. Tuhan. Nanti kalau dibuat seperti tadi, ditegur sama anaknya sendiri, itu makjelep loh itu. Itu mungkin Tuhan mau ngomong langsung sama Bapak ya. Ya itu, waduh, seperti hati saya itu ditimpa oleh batu gunung yang terjepit begitu rasanya. Dan seluruh persendian saya lumpuh waktu itu. Rasanya Lemes ya. lemes saya. Ya, mana anak sekecil ini? Bisa ngomong seperti itu. Ya. Kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Sorry, saya tidak mengatakan yang lain. Saya sudah sampai sekarang kalau saya mengingat peristiwa itu, saya masih rasanya ingin meneteskan air mata. Jadi sangat terharu. Jadi teringat juga ya bahwa nggak ada yang bisa disombongkan ya. Nggak ada. Mau kuasa, mau Nggak apapun, ada. bukan Nggak ada. bukan kita. Ya, Bang, ya. itu sebabnya saya tetap kekeh prinsip, nggak peduli saya ada apapun, karena saya merasa Tuhan begitu mengasihi saya dan Tuhan memilih saya. Jadi apapun omongan orang saya nureken. Bahasa Surabayanya nureken. Ya. Oke, kekasih Tuhan, silakan Anda bisa bertanya, berdiskusi, atau bahkan bersaksi berkaitan dengan apa yang kami perbincangkan. Mungkin Anda juga mengalami hal-hal yang supranatural ya, mujizat yang Anda alami juga. Dan atau mungkin Tuhan bicara secara pribadi, saya tidak tahu bagaimana caranya, dan itu menegur Anda secara pribadi juga. Anda bisa bersaksi juga di 0315046000, SMS atau WA 0813 330 60.000. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.